photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tetap semangat. Saya masih di sini, Nyak Pleo, Haji Muhammad Nejar Juli ST, datang kepada sahabat-sahabat semua untuk memberikan sebuah pemahaman tentang bagaimana tata cara penganggaran antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tapi yudikatif nanti sifatnya dia laporan hasil daripada BPK. Nah, let's go guys. Apa kabar Pak Kameramen? Duduk, silakan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi guys, bahwasanya kita akan membahas bagaimana tata cara penganggaran yang baik di pemerintahan, baik dari tingkat kota, tingkat provinsi maupun tingkat pusat, yang masing-masing mempunyai sinergisitas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Now, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa ya, subscribe and like. Oke? Biar saya terangkan semua. Anda bisa lihat, Anda bisa saksikan sebuah pemerintahan yang pada mulanya dilakukan kontestasi oleh paslon-paslon yang mengikuti daripada pesta-pesta demokrasi masing-masing daerah, terkhususnya di kabupaten kota, di provinsi, dan di pusat. Selalu mempunyai program. Kalau presiden dia selalu mengatakan bahwasanya ada nawacita. Salah satu nawacita presiden adalah membangun daerah dari pinggiran. Ya. Begitu juga dengan provinsi. Gubernur Sumatera Utara beberapa waktu yang lalu dalam melakukan pemilihan, beliau juga selalu mengkampanyekan bahwasanya akan mempunyai program-program untuk masa jabatan dia. Dan demikian juga oleh kabupaten dan kota, wali kota serta bupati. Mereka juga pasti punya loh apa yang dinamakan dengan visi dan misi untuk membangun daerah mereka. Nah, hari ini bagaimana seorang kepala daerah itu harus bisa mewujudkan apa yang sudah dicita-citakannya, apa yang sudah ditulisnya, apa yang sudah disampaikannya kepada masyarakat dalam sebuah visi dan misi. Sehingga dia tidak dicap hanya sebagai janji-janji belaka. Namun guys, semua kawan-kawan, sahabat-sahabat Nyak Pleo, Haji Muhammad Nejar Juli, tidak segampang mengembalikan tangan. Nih, kawan-kawan semua jangan berpikir bahwasanya kalau sudah jadi wali kota, sudah jadi bupati, sudah jadi gubernur, sudah jadi presiden, suka-suka hati. Ternyata tidak guys. Ini yang perlu kita perhatikan dan harus kita sama-sama pahami. Bagaimana guys semua mengerti bagaimana tugas dan tanggung jawab seorang kepala daerah dan legislator dalam membangun sebuah daerah. Di hadapan saya ini, ya, saudara-saudara, guys semua bisa melihat ada buku besar. Ya. Buku besar ini guys tidak sembarangan bisa diciptakan. Ini adalah rencana kerja dari masing-masing OPD. Kalau yang dahulu namanya adalah SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang sekarang namanya OPD, yang disusun bersama-sama dengan seorang legislator maupun banggar DPR, bukan seorang ya, karena legislator itu selalu keputusannya kolektif dan kolegial. Bersama-sama ketua DPR dalam sebuah rapat badan anggaran sehingga menghasilkanlah guys sebuah buku ini setebal ini. Anda bisa membayangkan bagaimana buku untuk belanja negara kita ini. Saya rasa
ruangan saya ini, wah, capek deh. Tapi setelah itu pun, banyak juga kepala daerah atau pejabat-pejabat negara ataupun Pak Presiden dihujat orang. Tidak dihargai, jerih payahnya, orang hanya tahu beginilah, begitulah. Sementara Pak Presiden, Pak Gubernur, Pak Wali Kota berpikir keras bagaimana anggaran ini dapat terwujud sesuai dengan cita-citanya. Ini yang kadang-kadang tidak dipahami oleh pada masyarakat ini yang selalu menjustifikasi kesalahan sekolah, kesalahan presiden, kesalahan wali kota, kesalahan gubernur, kesalahan bupati. Nah, melalui ini saya guys, saya akan mengajak melalui YouTube saya ini, saya akan mengajak buka mata kalian, ya. Pelajari betul-betul, kenali betul-betul bagaimana teknis metode penganggaran. Agar apa? Kalau daerah-daerah Anda, ya, ada yang ingin dimasukkan anggaran dari pemerintahan kota ataupun pusat ataupun provinsi, mengerti bagaimana mekanisme yang harus Anda tempuh. Jadi kita tidak hanya langsung marah-marah begini begitu. Ketika semua ini terjadi, maka tidak melalui proses yang benar, kepala-kepala daerah itu akan terkena proses-proses hukum dan dugaan-dugaan korupsi yang kerap kali terjadi dikait-kaitkan dengan penyalahgunaan kewenangan. Jadi guys, untuk itu saya akan break dulu. Jadi guys, untuk menuju buku ini saya ambil contoh buku Perda APBD tahun 2018. Kenapa saya ambil contoh 2018? Karena pada saat itu saya masih berada di legislatif, ya. Yang harus dilakukan adalah bagi seorang kepala daerah, baik tingkat kota, kabupaten, provinsi maupun pusat, dia harus mengusulkan buku ini kepada legislatif. Jadi buku ini tercipta atas resume 1 tahun sebelumnya. Pada bulan Januari, pemerintahan kota ataupun provinsi, saya ambil contoh kota aja lah, karena saya bakal menuju bakal calon wakil wali kota Medan. Kalau partai-partai sepaham, kalau partai-partai nggak sepaham dengan konsep saya, ya saya tetap berada di garis saya sebagai seorang politikus juga dan sebagai pengusaha. Dalam menyusun buku untuk tahun ke depan, saya ambil perumpamaan di tahun 2018 ini. Pada awal tahun 2017, pokok-pokok pikiran anggota DPR maupun rencana kerja daripada OPD itu sudah disusun dalam sebuah musrembang. Apa pokok-pokok pikiran itu? Pokok-pokok pikiran itu adalah hasil reses anggota DPR kepada konstituen daerah pemilihannya yang dilakukan 3 kali dalam 1 tahun. Dan ditampung oleh APBD. Ya. Hasilnya apa? Akan diparipurnakanlah hasilnya, akan dijadikan sebuah keputusan bersama yang harus dipedomani oleh eksekutif. Sehingga hasil reses di 2016 tertampung dalam sebuah rapat paripurna, dan pada tahun 2017 dimasukkanlah ke dalam musrembang. Ya. Ini kita berbicara untuk APBD 2018 contohnya. Jadi guys, untuk menjadi buku ini prosesnya itu 2 tahun guys. Gak segampang yang guys pikirkan. 2 tahun untuk menuju buku ini. Kenapa 2 tahun? Karena pokok-pokok pikiran DPR dimasukkan dalam sebuah musrembang desa, musrembang kota,
musrembang provinsi dan musrembang nasional, ya. Sehingga mana kegiatan-kegiatan usulan kemasyarakatan melalui reses tertampung juga lah di APD provinsi, yang mana kegiatannya bersinggungan dengan kegiatan provinsi, tertampung juga lah di APBN nasional, yang mana kegiatannya itu bersinggungan dengan kegiatan nasional, dan diberikanlah penganggaran itu sesuai dengan kapasitas dan permohonan daripada masing-masing daerah. Nah, di sini juga ada lobby-lobby, guys. Tidak semua anggaran-anggaran yang diusulkan itu selalu disetujui oleh pemerintahan provinsi, selalu disetujui oleh pemerintahan pusat. Di sini harus dilakukan lobby-lobby, guys. Ya. Harus dilakukan koordinasi, subkoordinasi. Dalam tanda kutip, jangan ada transaksional, ya. Jangan ada transaksional, itu bahaya, bersentuhan dengan hukum. Tetapi harus dilakukan lobby-lobby agar apa? Guys, bisa membayangkan nggak? Sumatera Utara memiliki 33 kabupaten kota. Masing-masing mengusulkan anggarannya kepada pemerintah provinsi. Misalnya saya adalah pemerintah Kota Medan, bagaimana saya mengambil peran agar posisi pemerintahan Kota Medan ini lebih besar prioritas anggarannya dibandingkan daerah-daerah yang lain. Dan demikian juga daerah-daerah yang lain akan berpikiran yang sama, guys, dengan kita. Nah, disinilah harus adanya sinergisitas, harus adanya relasi, harus ada teman, harus ada lobby-lobby, sahabat, kawan dekat, partai politik sangat berperan. Ya, itu. Nah, di bulan Januari, Februari, dan Maret ini dilakukanlah penyusunan musrembang baik tingkat desa sampai ke pusat. Di bulan Aprilnya, guys, SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah, atau yang lebih top sekarang dikenal OPD, ya, menyusun rencana kerja mereka. Kenapa? Renja SKPD itu selalu ada dan selalu sudah diprioritaskan oleh masing-masing kepala dinas terhadap kegiatan-kegiatannya atas koordinasi bersama dengan Bapeda dan Sekda. Bulan April dan bulan Mei serta awal Juni mungkin, kadang-kadang kalau meleset, mereka sudah harus bisa menyiapkan rencana kerja dari masing-masing dinas mereka. Untuk apa? Untuk disatukan dengan hasil musrembang tadi ke dalam sebuah rencana kerja SKPD dan diusulkan kepada legislatif. Ya. Di dalam pengusulan tersebut tidak gampang prosesnya, guys. Kenapa? Legislatif melalui Ketua DPR akan membuat jadwal badan musyawarah untuk menentukan tanggalnya kapan kira-kira rapat yang akan dilaksanakan. Ini tidak gampang, guys. Kenapa? Masing-masing kegiatan DPR juga ada. Komisi selalu bersinggungan dengan jadwal-jadwal yang diusulkan oleh pemerintah. Karena kepentingan-kepentingan rakyat berdasarkan usulan-usulan komisi juga banyak, guys. Bukannya gampang. Nah, disinilah waktu, ruang yang diberikan oleh Mendagri berdasarkan Permendagri yang tiap tahunnya itu berubah dari mulai 38, 52 dan lain sebagainya, Permendagri 52. Ya. Ditentukanlah jadwal dari mulai bulan 6 sampai bulan 9 itu untuk PAPBD. Apa itu PAPBD? Itu perubahan APBD. Misalnya kita tadi ini membahas untuk 2017, misal ya 2017, maka kalau ada perubahan usulannya itu harus masuk paling lambat 30 September dari eksekutif dan harus ada nota kesepahaman antara eksekutif dan legislatif. Kalau tidak ada, guys, maka sangat disayangkan APBDP tidak berjalan.
Dan pemerintah antara eksekutif dan legislatif juga tidak dapat menggunakan anggaran tersebut selain hanya belanja tak langsung, yaitu gaji-gaji pegawai dan lain sebagainya. Tetapi belanja-belanja yang langsung tidak boleh pada perencanaan PAPBD, RAPBD yang sudah ada sebelumnya, itu tidak boleh. Kalau itu dilakukan maka guys, siap-siap aparat penegak hukum melalui BPK akan melirik. Pemerintahan mana, PD mana yang berani melakukan hal itu, dan siap-siap pulangkan temuan BPK. Kalau tak ada lagi uangnya dipulangkan, siap-siap. Jadi batasnya guys sampai 30 September itu untuk PAPBD. PAPBD sama juga, saya contohkan ini segini juga tebal bukunya. Kenapa? Disinilah belanja itu ditampung semua. Nah, tanggal 30 September ini harus diparipurnakan. Adanya nota kesepahaman antara eksekutif dan legislatif dan disahkan, dikirimlah ke Mendagri lagi guys. Bukan langsung begitu sudah buku ini, dia kirim lagi ke Mendagri. Dikirim ke Mendagri guys, pelajari 2 minggu, maaf. 2 minggu Mendagri akan mengevaluasi. Ya. Ini bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini bisa, ini bisa, ini nggak bisa. Setelah 2 minggu, orang-orang yang ditugaskan oleh pemerintah, saya anggap BPKAD, Badan Keuangan Daerah, ya, yang diwakilkan selalu untuk mengusulkan kepada Mendagri, akan membawa hasil 2 minggu. Dan ketika itu sudah ACC dari Mendagri, maka dibuatlah dalam sebuah peraturan gubernur, ataupun peraturan wali kota, ataupun peraturan presiden, untuk dapat dilaksanakan anggaran yang sudah disusun setebal ini. Itu untuk PAPBD guys. Kalau untuk R itu rancangan anggaran untuk tahun berikutnya 2018. Ya, makanya saya bilang 2 tahun tadi guys. Usulan komisi 2016, pembahasan perubahan 2017 di 2017, dan untuk anggaran yang 2018 dibahas di 2017, baru bisa dilaksanakan, baru bisa dipergunakan. Ya. Untuk R 2018-nya, ya, itu paling lambat deadline-nya 30 Desember. Dan pengusulannya paling lambat itu paling cepat di September awal. Nah, apa isinya? Isinya sama saja dengan PAPBD tadi. Usulan pokok-pokok pikiran, reses anggota DPR, rencana kerja OPD, dan visi dan misi wali kota, gubernur, ataupun presiden, bupati sesuai dengan tingkatan untuk nawacitanya ataupun untuk program-program waktu selama dia kampanye. 3 hal ini isinya guys. Memang kelihatan simpel, cuma 3 hal, tapi memang pelaksanaannya sangat menjelimet. Kenapa? Dalam sebuah keputusan itu di DPR, mereka harus ada 50M tambah 1 yang hadir dalam paripurna. Kalau tidak sampai quorum, maka ini semua tidak bisa. Dan untuk nota kesepahaman itu harus 75% dari jumlah yang hadir, jumlah anggota DPR. Nah, kalau ini tidak tercapai, maka inilah yang dinamakan gagal produk. Artinya apa? Gagal produk, perda tidak tercapai, APBD belanja daerah tidak terlaksana, dan rakyat tidak dapat menikmati hasil dari sebuah perencanaan APBD. Ini yang harus kita cermati, bagaimana kita melakukan politik anggaran antara eksekutif dan legislatif dapat sinergis, guys. Tapi ingat, jangan untuk hal ini dilakukan transaksional. Nah guys, setelah selesai 2018, jadilah dia sebuah buku. Nih saya tunjukkan kembali 2018. Kenapa saya contohkan 2018? Karena saya masih memegang bukunya.
Setelah dia menjadi perda, barulah OPD-OPD itu dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya tanpa tersentuh oleh hukum. Persoalan lain lagi, apabila kontraktor, apabila ada proses gratifikasi dan lain-lain sebagainya itu ya, dalam pelaksanaannya itu persoalan lain. Cuma untuk dapat dilaksanakan kegiatannya, begitulah prosesnya. Setelah itu, ya, BPK akan datang. BPK akan datang. Ya. BPK akan datang kepada gubernur dan DPR. Mereka akan memeriksa seluruh anggaran-anggaran daripada bulan lalu. Mana anggaran-anggaran yang diselewengkan, mana anggaran-anggaran yang tidak dilaksanakan, itu harus dijadikan silpa. Sisa belanja anggaran langsung ya, silpa. Dan ini akan ditampung kepada penganggaran untuk kegiatan di tahun berikutnya. Inilah dia saya percontohkan. Gubernur harus memberikan laporan pertanggungjawabannya, ya. Nih, ini saya contohkan APBD 2018 ini laporan pertanggungjawaban 2017. Kenapa saya contohkan gubernur? Karena ini yang punya saya. Kalau saya tadi berada di legislator Kota Medan, saya akan mencontohkan Kota Medan. Ya. Kalau saya berada di jajaran presiden, saya akan menunjukkan secara nasional. Ya. Tetapi inilah laporan pertanggungjawaban gubernur yang dievaluasi oleh BPK. Ketika ini terjadi penyelewengan, maka temuan BPK harus mengatakan pulangkan kerugian negara. Diberikan ruang untuk dipulangkan. Ya. Apabila ruang tersebut tidak dilaksanakan, maka BPK akan merusak kepada aparat-aparat penegak hukum, baik bapak kepolisian, baik kejaksaan, untuk dijadikan ya, proses hukum yang berlaku di Republik kita yang tercinta ini. Jadi guys, itulah sinergisitas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam sebuah metode penganggaran yang baik di dalam pemerintahan kita. Saya harap pada kita semua yang menyaksikan hal ini dan bagi legislator-legislator, seraplah pokok-pokok pikiran daripada rakyat itu ketika Anda reses. Ada yang bermohon bantuan masjid, ada yang bermohon bantuan gereja, ada yang bermohon membuat drenase, mengaspal jalan-jalan tapak, serap semua dalam sebuah buku laporan reses. Serahkan kepada Bapeda untuk dijadikan planning di dalam sebuah perencanaan daerah. Ya, masukkan pokok-pokok pikiran rakyat, habis itu godoklah di dalam sebuah musrembang. Legislator harus hadir dalam musrembang, lihat usulan-usulan yang dimasukkan apa enggak. Jangan hanya datang diam duduk duit. Mohon maaf saya, jangan hanya datang diam duduk duit. Kan? Tapi Anda harus kejar apa yang diinginkan oleh konstituen-konstituen Anda di dalam anggaran yang ditentukan oleh pemerintah. Nah untuk itu guys, saya rasa demikianlah tentang tata cara bagaimana penganggaran yang baik di pemerintahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Anda bisa menggunakan ilmu yang saya sampaikan ini kemanapun Anda berada. Ya. Kalau memang mau memperdalam lagi, datang sama Haji Muhammad Nejar Juli. Saya akan memberikan masukan-masukan, wejangan-wejangan kepada seluruh guys, sahabat-sahabat saya yang menyaksikan vlog saya ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, tetap semangat, ya, jangan lupa bahagia. Di saat kita new normal ini, selalu gunakan masker, selalu mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak kepada seluruh
tempat-tempat ini. Supaya apa? Kita terhindar dari virus corona yang hari ini tengah melanda seluruh dunia dan khususnya kita di Indonesia. Demikian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.